Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irina Saputri dengan NIM 642422251, kelas 642B03 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Dan yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Desi Suryani. Di sini saya akan menjelaskan artikel tentang dampak genosida di Palestina terhadap perekonomian dunia. Tinjauan global, konflik Israel dengan Palestina telah berlangsung selama lebih dari 7 dekade dan mengalami eskalasi signifikan sejak Oktober 2023. Tuduhan genosida terhadap rakyat Palestina memicu gelombang kecaman global serta mendorong reaksi diplomatik, ekonomi, dan sosial dari berbagai negara. Di luar tragedi kemanusiaan, krisis ini juga membawa dampak besar terhadap perekonomian, baik secara lokal di Palestina, secara regional di Timur Tengah, maupun secara global. Kawasan Timur Tengah sebagai jalur vital energi dunia membuat stabilitas geopolitik di wilayah ini sangat menentukan kestabilan ekonomi internasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi dari berbagai konflik ini dalam skala global. Konflik bersenjata seringkali berdampak pada sektor ekonomi, khususnya melalui disrupsi rantai pasok dan fluktuasi pasar. Jadi, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif dengan analisis data sekunder dari berbagai laporan internasional, UNCTAD, Bloomberg, IMF, World Bank, VOX. Serta kajian ini literatur akademik terkait dampak konflik terhadap ekonomi global. Selain itu, bagian khusus dalam artikel ini mengangkat studi empiris dari Indonesia dengan wawancara mendalam dan FGD Focus Group Discussion terkait dampak boikot produk afiliasi pro-Israel. Selanjutnya, dampak langsung terhadap ekonomi Palestina, serangan Israel meliputi menghancurkan infrastruktur dasar di Gaza seperti rumah sakit, sekolah, fasilitas energi, dan jalan. PDB Gaza menurun drastis disertai tingkat pengangguran di jalur Gaza dilaporkan mencapai lebih dari 90%. Sementara itu, di tepi barat mendekati 25%, sekitar 500.000 orang kehilangan pekerjaan dan lebih dari 1,8 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Situasi ini memperburuk ketergantungan Palestina terhadap bantuan kemanusiaan internasional. Proyeksi pemulihan ekonomi menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai stabilitas. Proyeksi pemulihan ekonomi menunjukkan bahwa dibutuhkannya waktu puluhan tahun untuk mencapai stabilitas ekonomi, dengan beberapa analisis menyebutnya bahwa pemutihan penuh bisa berlangsung hingga tahun 2092. Untuk selanjutnya, dampak regional di Timur Tengah, gangguan jalur perdagangan seperti terusan Suez mengakibatkan penurunan lalu lintas kapal hingga 43%.
Negara-negara seperti Mesir, Yordania, dan Lebanon mengalami penurunan pendapatan negara, gangguan pariwisata, serta peningkatan pengeluaran untuk keamanan nasional. Selanjutnya, untuk dampak global, konflik ini memicu kenaikan harga energi yang berpotensi menyebabkan inflasi global dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia. Dan untuk gangguan rantai pasok global memperburuk biaya logistik internasional di pasar keuangan, ketidakpastian meningkat minat terhadap aset aman, dan menurun investasi produktif terutama di negara berkembang. Volatilitas pasar keuangan, ketidakpastian geopolitik menyebabkan pelarian modal dari pasar berkembang menuju aset-aset aman seperti emas dan obligasi pemerintahan AS. Reaksi internasional dan sanksi ekonomi terhadap Israel meliputi gerakan boikot, defenstasi, dan sanksi BDS terhadap Israel mengalami peningkatan dukungan sejak 2023. Sejumlah negara dan perusahaan multinasional telah menarik investasi atau menghentikan kerjasama bisnis dengan entitas yang terkait Israel. Isolasi ekonomi ini, meskipun belum bersifat universal, mulai menimbulkan tekanan terhadap sektor teknologi dan perdagangan Israel. Untuk selanjutnya, boikot produk pro-Israel di Indonesia meliputi wawancara dan diskusi kelompok menunjukkan bahwa motivasi utama boikot adalah solidaritas kemanusiaan. Boikot ini memunculkan tren positif terhadap produk lokal, namun juga menghadirkan tantangan dalam hal konsistensi perilaku konsumen dan berkelanjutan industri dalam negeri tanpa dukungan kebijakan. Dan untuk selanjutnya, dukungan internasional untuk Palestina meliputi lembaga ini seperti Bank Dunia dan IMF telah menyalurkan bantuan rekonstruksi, tetapi kebutuhan dana yang sangat besar menuntut kerjasama internasional jangka panjang. Fokus bantuan juga perlu dialihkan pada pembangunan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat Palestina. Dan untuk kesimpulan semuanya, konflik Israel dengan Palestina, khususnya dengan tuduhan genosida, telah membawa dampak multidimensi terhadap perekonomian dunia, mulai dari kehancuran ekonomi lokal Palestina, instabilitas regional, hingga gangguan rantai pasok dan pasar energi global. Untuk menanggulangi dampak ini diperlukan sinergi global dalam bentuk solusi diplomatik dan dukungan ekonomi terstruktur. Penting pula untuk mencermati dinamika sosial politik seperti gerakan boikot yang mempengaruhi ekonomi domestik sebagaimana yang terjadi di Indonesia ini. Oke, sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.